Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Puji syukur layak kita haturkan kehadirat Allah yang baik, karena hanya oleh anugerah-Nya sajalah kita diberikan hari yang baru, hari untuk bersyukur dan kesempatan yang indah untuk kita melakukan yang terbaik hari ini. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 21 April 2023. Pembacaan kita hari ini terambil dari Pertama Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Sebelum kita mendengarkan renungan harian hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh hikmat hingga saat ini. Kembali Tuhan, kami datang saat ini di hadapan-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Berbicaralah pada kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir, yang dibinasakan, ialah maut. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini, jangan ragukan. Da'ammu bata. Entah sadar atau karena memang tidak percaya bahwa akan ada kebangkitan dari orang mati, lalu ada ungkapan sering didengar, mari menikmati hidup karena toh kita akan mati. Ungkapan ini bisa berarti positif jika yang dimaksud menikmati hidup dengan benar, tetapi akan berarti negatif jika yang dimaksud ialah kebebasan hidup yang penting membawa nikmat dan kepuasan. Inilah persoalan yang terjadi di kalangan orang Korintus, bahwa mereka sudah percaya tentang kebangkitan Yesus, namun soal kebangkitan orang mati mereka tidak percaya. Dengan paham orang Korintus seperti itu, Paulus menegaskan bahwa jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kebangkitan Kristus adalah inti dari ajaran Kristen, dan itulah mengapa kita beribadah pada hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Yesus yang bangkit pada hari Minggu. Dan jika Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup, maka ketika kita merayakan hari Minggu, sesungguhnya kita juga merayakan kehidupan
telah mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Karena itu patutlah bagi setiap orang percaya untuk setia merayakan hari Minggu. Kebangkitan Kristus adalah jaminan keselamatan. Jika Ia tidak bangkit, maka kita tetap tinggal dalam dosa dan tetap hidup dalam dosa yang mengakibatkan kita terpisah dari Allah, yang membuat kita mati dan binasa. Kebangkitannya menjaminkan pengharapan, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Dengan kebangkitannya, kita yang percaya menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Amin. Kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Kiranya firman Tuhan mampu kami pahami, dan Tuhan kiranya menolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami serahkan semuanya padamu. Tuhan berkati dan sertai setiap langkah kami, dan biarlah kegiatan kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Tuhan lawat dan jamah mereka di setiap pengobatan dan perawatan yang dijalani, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Tuhan berkati orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit, agar senantiasa ada sukacita dan kesabaran pada mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan. Tuhan topang, kuatkan, dan berikan jalan keluar. Saudara-saudara kami yang bersukacita karena ulang tahun, berkat di pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan berkati dan genapi sukacitanya dengan senantiasa bersyukur. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang berusia lanjut di mana-mana mereka berada. Tuhan sehatkan, kuatkan, dan hiburkan dengan sukacita di masa-masa usia indah mereka. Dan kiranya kehidupan orang-orang tua kami terus membawa contoh dan teladan bagi kami semua. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.